Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya buka dulu, ambil ngoco. Saya mohon maaf untuk seluruhnya, terutama umat Islam semuanya. Saya yang melive pada waktu itu saya membuka atau saya bukan ibarat ya memanggil, bukan memanggil. Ingat ya, kita di dalam mimpi aja bertemu Rasul. Rasul tidak bisa untuk diduplikat atau apapun bentuknya, karena itu adalah Rasul kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apa ngarani pada waktu aku membuka itu apa ngarani bahasanya apa ya Pak, pokoknya membuka itu dengan tujuan adalah satu, mengingatkan kita semuanya agar kita dilepaskan dari maksiat. Kita harus lepas dari maksiat, kita lepas dari yang namanya maksiat, dan kita kembali lagi tobat kepada Allah. Cuma itu saja. Dan saya sebetulnya jujur, saya bahkan sekarang tanggal berapa itu saya sholat maghrib. Saya ceritakan ini semuanya. Saya sholat maghrib, saya langsung, saya biasa, saya selalu didatangi, maaf, saya yang menceritakan malaikat tidak turun, tapi saya itu didatangi, sedangkan saya sendiri dikasih tahu, kamu harus kembali ke tanah suci, bersujud sama Allah, mendekatkan diri lagi sama Allah, bersujud sama Allah untuk mendoakan Indonesiamu, untuk mendoakan negerimu. Datanglah ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah, sujud di sana juga, memohon sama Allah biar kamu dituntun sama Rasul agar bisa menyelamatkan Indonesia dari bencana. Ingat, sekarang banyak sekali orang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi aku menghimbau untuk semuanya, kalau memang perbuatanku ini sesat, sesatnya dari mana? Letak sesatnya dari mana? Allah memberiku begitu, bukan aku mengada-ngada atau meminta-minta atau apa. Allah memang memberiku begitu dengan tujuan dengan tujuan agar saya bisa mengingatkan seluruh umat Islam semuanya agar ke Islamnya kembali. Itu jadi kalau saya sesat, sesatnya dari mana? Karena saya bisa berkomunikasi dengan Rasul, memang saya bisa melakukan itu. Bukan aku melakukan, tapi aku selalu diutus harus melakukan ini, harus melakukan ini. Kalau aku sekarang, apalagi aku sekarang, kemarin memang saya memang harus disuruh menunjukkan yang namanya di alam kubur. Itu tak buka, tanah aku buka, bumi aku buka. Bagaimana siksaan di alam kubur yang selama ini saya semuanya tidak ada yang tahu, cuma cerita, dan semua itu diceritakan di ayat Al-Quran atau apa, Al-Quran juga, hadis juga, semuanya. Tapi yang nyoba sekali-sekali yang punya indera suruh ke rumah. Juga siapapun boleh melihat cara pengobatan saya. Sesatnya dari mana? Saya mengeluarkan dari semua penyakit orang yang sakit itu adalah setan. Setan yang menyakiti orang, terutama adalah ilmu hitam. Ilmu hitam yang selalu menyakiti orang. Jangan dikira yang datang ke rumah itu orang seneng-seneng atau orang gaya-gaya. Mereka sakit 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 2 tahun, macam-macam. Dan mereka untuk kemana-mana kesembuhannya sulit. Saya sendiri juga tidak mengobarkan bahwa dari tangan saya dia sembuh. Alhamdulillah sekali, beribu-ribu orang sudah sembuh karena dia kena santet. Saya juga harus melawan ilmu hitam. Kalau pengobatan saya ini sesat,
saya berhenti dan saya siap menanggung semuanya. Karena apa? Saya diperintah untuk itu. Saya harus menjalankan. Juga ini saya sudah dikasih tahu. Bila mana kamu nanti banyak fitnah dan fitnah dan fitnah memojokkan kamu, lakukan terus. Jangan sampai kamu berhenti. Jangan sampai berhenti. Berusahalah agamamu dan Islammu kembali ke Islamnya lagi. Apapun yang terjadi, jalankan terus. Itu yang saya harus lakukan. Walaupun saya harus meminta maaf karena saya sesat, saya minta maaf. Walaupun saya minta maaf, tetap saya jalankan. Saya tetap menjalankan apa yang diperintah Allah dan apa yang diperintah Rasul pada saya. Saya diperintahkan Rasul Rasul memerintahkan saya. Saya harus berjuang melawan ilmu hitam. Dan saya harus melakukan bila mana saya tidak mampu dengan orang-orang ilmu hitam yang selalu mengeroyok saya. Itu saya harus rajin-rajin. Saya harus rajin-rajin sedekah sama anak yatim piatu dan anak orang-orang kaum duafa. Itu sudah saya lakukan. Ingat, yang berkomentar begitu memang agamanya sangat bagus dan saya memang orang bodoh. Saya tidak bisa apa-apa. Perlu diketahui. Silakan bertanya, mungkin banyak orang yang punya indera, ribuan Indonesia yang punya indera. Silakan, atau orang paranormal yang lainnya, bila dia bisa melihat goib, silakan suruh melihat ke rumah saya. Saya beribu-ribu dukun santet menyerang saya untuk membunuh diri saya. Saya berjuang dan saya suatu hari, kapan hari, 2 bulan 3 bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu ya, saya disantet muntang manting, nggak karu-karuan, aku jungkir walik nggak karu-karuan di depannya pasien. Itu berapa bulan yang lalu ya? Hampir 8 bulan, 6 bulan ya? 6 bulan, lebih lah Bu. Pokoknya sekitar itu, saya sudah mati-matian. Bahkan saya muntah-muntah dalam itu. Terus bulan kemarin, 2 minggu yang lalu, anak buahku semuanya sakit, tidak ada yang enggak, cuma 2 orang yang tidak. Semuanya di dalam santet. Bahkan di rumahku ada salah satu dukun santet nyusup. Nyusup terang-terangan bakar dupa pada waktu aku pergi di belakang rumah. Orangnya dikejar-kejar, tidak ketemu. Itu akhirnya anak buahku sakit semua. Sakit semua, aku tidak ngobati. Cuma karena apa? Saya juga ada banyak. Ini saya buka semuanya, jujur, karena saya memang itu terjadi pada saya. Saya tidak mengada-ngada dan tidak main-main. Saya didatangi, haruskah aku cerita? Nanti salah lagi. Ningsih, lanjutkan perjuanganmu. Soal urusan dukun santet atau apa, aku sudah diutus Allah, untuk semuanya diutus Allah untuk melindungimu agar kamu bisa melawan ilmu hitam. Selamatkan para ulama-ulamamu. Selamatkan semuanya, umat Islam semuanya. Doakan mereka semuanya. Saya bisa menyelamatkan, insya Allah bukan karena saya, karena doa. Doa saya ajak seluruh orang Indonesia, saya live, saya ajak mendoakan umat Islam semuanya agar kembali ke Islamnya lagi. Para ulama mudah-mudahan mereka semua dilindungi Allah dan diberi panjang umur dan selalu karena ulama-ulama kita ujiannya juga sangat berat banget. Tidak sama dengan orang-orang biasa seperti kita-kita. Jadi besok saya ke Tanah Suci, tanggal 20. Saya ke Tanah Suci. Kemarin saya sudah ke Tanah Suci, pulang tanggal berapa ya Bu? Tanggal 30. Tanggal 30 saya pulang. Saya diutus lagi kemarin, 1 minggu kemarin saya diutus lagi. Kamu harus sujud sama Allah di depannya Ka'bah, di rumahnya Rasul, untuk mendoakan Indonesia, negerimu, agar negerimu makmur, aman, dan sejahtera. Doakan Indonesiamu, agar Indonesiamu lepas dari bencana. Walaupun dapat bencana, tidak terlalu. Bencana itu akan diberikan sama Allah. Ingat, bukan Allah murka sama kita semua, tapi alam sudah murka semuanya. Saya setiap hari komunikasi dengan mereka. Saya setiap hari, setiap sholat, saya bertemu sama mereka.
Saya setiap hari ketemu dengan gunung, saya ketemu dengan laut, saya ketemu dengan ibu bumi, saya ketemu dengan angin, saya ketemu semuanya. Bila mana tidak ada yang tahu, silakan datang ke rumah. Yang punya kota, yang punya indera-indera. Nanti bisa saya tunjukkan. Saya, walaupun dia datang, juga saya undang. Karena apa? Saya tidak mampu untuk berdoa sendiri. Saya ajak mereka berdoa. Memohon sama Allah agar semuanya bencana apa dilepaskan dari Indonesia ku tercinta. Terus itu satu, saya harus mendoakan umat Islam semuanya agar kembali ke Islamnya lagi. Karena sekarang maksiat sangat melebar luas, perzinaan di mana-mana, yang namanya perselingkuhan di mana-mana, laki-laki sama laki-laki sekarang di mana-mana, perempuan sama perempuan di mana-mana. Apakah itu aku salah? Pokoknya aku diutus harus mendoakan. Kita harus. Makanya kenapa setiap orang ingat di rumah bukan kesurupan. Di rumah yang datang adalah banyakkan orang santet kena ilmu hitam. Dan mereka muncul santetnya bukan aku langsung memunculkan. Sebelum dia ketemu aku pun sudah muncul. Karena tidak kuatnya apa yang Allah berikan sama saya. Terus itu. Apalagi ya Pak, Bu? Dan setan-setan yang ada di badan orang itu selalu aku tanya, kamu disiksa kubur bagaimana? Apa amal perbuatanmu sampai kamu disiksa kubur begini? Lah itu adalah membuka siapapun umat Islam semuanya, bahkan agama yang lainnya, biar tahu bila mana perbuatan kita begini, Allah akan mengazabnya begitu. Masa itu salah? Saya mengajak umat Islam semuanya agar kembali ke Islamnya lagi. Berat bagi saya. Yang komen saya harus minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila mana saya mengutarakan itu dengan tujuan agar umat Islam kembali ke Islam lagi. Dan maksiat ya apa caranya, harus lepas dari maksiat. Kalau itu memang salah, saya berhenti. Saya juga tidak akan mengobati lagi. Kalau itu, ingat, yang datang berobat ke rumah saya bukan 1, 2, 3 orang. Seluruh Indonesia, satu hari 700 orang, sampai 1000 orang. Saya juga, tenaga saya perempuan. Saya tidak mampu untuk mengobati mereka semua dengan jumlah yang mereka sangat banyak banget. Dan ingat lagi, saya ngobati orang satu. Belum tentu orang itu kena santet, belum tentu dukunnya satu. Dukunnya bisa 10, bisa 15. Semuanya mereka menyerang saya. Siapa yang mau membantu saya? Tidak ada yang membantu saya. Saya cuma satu yang membantu saya. Utusan dari Allah. Yang membuat saya kuat. Karena Allah dan Rasulku yang selalu membantu. Bila mana ada yang tidak terima dengan saya berbuat begini, saya berhenti. Saya tidak mau menolong orang juga tidak apa-apa. Tapi hati-hati. Saya diutus untuk melawan ilmu hitam. Dan saya diutus menunjukkan apa yang saya mau. Kemampuan saya dan bukan kemampuan saya yang saya tunjukkan. Goib-goib apa yang saya diberi Allah itu suruh menunjukkan. Bahwa ditunjukkan itu memang inilah goib ada. Kalau saya bisa konsultasi sama Rasul, komunikasi sama Rasul. Kalau yang kemarin saya tunjukkan, memang saya tunjukkan dengan tujuan bahwa Rasul benar-benar selalu mendampingi kita, semua umat Islam semuanya. Siapapun bisa berdoa dan bisa yang namanya berkomunikasi dengan Rasul, sebetulnya bisa. Sama malaikat juga bisa, sama siapa-siapa bisa. Kalau kita memang benar-benar percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah dan selalu adalah Rasul kita. Ingat, yang berjuang untuk melawan ilmu hitam, saya sendiri. Saya tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Bila mana saya ada orang yang membantu, alhamdulillah sekali. Beban saya juga akan ringan. Ingat, jangan dikira saya mengobati orang, ratusan orang semua yang kena santet, jangan dikira ringan. Yang berkomentar itu saya minta maaf, saya suruh minta maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tapi ingat, bila mana jenengan, maaf aku juga orang Jawa, mengobati orang 2, orang 5 yang kena santet, kalau kamu mampu silakan lakukan. Akan aku alihkan mereka semua pada yang berkomentar ini. Saya akan mengambil jalur hukum juga. Letak dari
eh, apa? Bukan. Sesat. Dari sesat saya dari mana? Letaknya dari mana? Letaknya dari mana? Pengobatan saya kalau sesat juga dari mana? Buktinya dari mana? Boleh dibuktikan? Silakan. Yang komentar-komentar saya sesat, saya akan mengambil jalur hukum dengan tujuan apa? Saya tak suruh membuktikan bila mana MUI akan aku datangkan ke rumah. Letaknya yang namanya sesatnya di mana? Saya tidak pernah mengajari apapun bentuknya karena saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Bisa saya Al-Fatihah. Saya cuma Al-Fatihah, ilmu saya adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah saya pakai sesat, sesatnya dari mana? Kalau saya berkomunikasi dengan Rasul atau dengan malaikat atau dengan itu sering kali saya lakukan. Karena saya diutus. Utusan saya berat banget. Mau saya ceritakan? Bisa. Saya mau bercerita bila mana waktunya akan yang tepat. Karena ini perjalanan mau pulang. Saya pun pernah ditunjukkan pada waktu itu di Bukit Uhud. Saya di Bukit Uhud, saya ditunjukkan. Saya melihat, ingat saya bukan punya indera ya, hati-hati. Saya tidak punya indera. Tapi saya dititipi ilmu sama Allah untuk mendoakan semuanya, untuk berjuang untuk semuanya melawan ilmu hitam. Yang tidak merasa, tidak pernah disantet atau apa, dia bergembor-gembor macam-macam. Tapi yang merasa dia pernah dilakukan itu disakiti atau disakiti apapun bentuknya, dia akan menangis. Setiap hari di rumahku menangis dan menangis setiap hari. Jangan dikira tidak ada. Jangan dikira orang yang datang ke rumah orang bersenang-senang. Jangan dikira orang yang datang ke rumah cuma ingin tahu pekerjaan saya bagaimana. Mereka semua sakit. Apalagi santet yang dimiskinkan. Santet yang dimiskinkan adalah orang yang teraniaya sangat. Ini besok, ini nanti saya mohon maaf, Bapak dari Kalimantan yang istrinya disantet, posisinya dibakar sampai membusuk. Saya mohon maaf, ini besok mau tak masukkan ke YouTube. Saya mohon maaf. Ini tak tunjukkan pada semuanya, seluruh umat Islam semuanya bahwa ilmu hitam itu tidak benar. Jadi orang ilmu hitam itu salah besarnya kita orang sampai segitunya. Terutama orang-orang ilmu hitam, terutama yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Orang berilmu, dia disuruh. Tapi yang orang yang menyuruh. Itu nanti saya upload. Bahkan ini dari komentar ini, nanti setiap hari saya live. Saya akan live, akan saya tunjukkan cara pengobatan saya juga secara gaib saya juga bisa. Secara pun saya harus menunjukkan, saya juga diperintah untuk menunjukkan bahwa gaib itu memang ada. Jangan kira tidak ada. Jadi saya akan tunjukkan. Dimana kemarin ada, belum masuk ini Bu, ada anak pemuda yang matanya cuma bisanya melihat ke atas sama ke depan. Tidak bisa melihat ke bawah. Kalau tidak gaib bagaimana? Sudah ke dokter kemana-mana. Bahkan hartanya sudah habis. Cuma saya tarik karena itu saya melihat ada salah satu makhluk setan yang mengikat mata itu di tali ke atas. Jadi saya tarik, tali saya lepas, saya tarik. Akhirnya apa? Aku langsung bisa melihat ke bawah. Nah, itu kalau tidak gaib apa? Terus kemarin ada orang sakit, dia merasa hidupnya di awang-awang. Jadi sebentar-sebentar dia menengok ke bawah, dia takut jatuh. Tersiksa orang-orang di rumah itu, enggak, dikira orang-orang enggak ada yang tersiksa. Saya itu kesini aja tanya ibu, saya di jalan nangis terus Pak. Bener, saya itu nangis. Saya setiap hari nangis Pak. Saya datang ke Jakarta ini bukan untuk saya itu apa mengobati orang, saya juga tidak mau. Saya datang ke sini menenangkan hati saya. Karena apa? Saya ditunjukkan sama Rasul. Lihat kampung ini penuh dengan maksiat. Kamu harus bisa melawannya.
Sedangkan saya apa mampu, saya perempuan sendiri. Dan saya tidak ada yang mendukung. Saya banyak melihat maksiat dan maksiat. Saya ditunjukkan dengan mata saya. Kampung ini penuh dengan maksiat. Sedangkan di bumi sudah ngomong sama saya. Hati-hati bila aku murka. Akan aku mutahkan semuanya. Akan aku terjang semuanya. Akhirlah kemarin Ibu Bumi sudah bilang sama saya, benar-benar kamu harus memohon sama Allah agar kami semua tidak murka. Cuma kamu yang bisa. Saya bingung. Bingung saya apa? Saya berjuang sendirian, tidak ada yang lain. Alhamdulillah sekali dari pihak kepolisian di tempat kami dan TNI di tempat kami selalu mendukung saya. Dan yang berobat ke rumah saya bukan cuma orang rakyat jelata. Ulama juga banyak, pondok pesantren juga banyak, panti asuhan juga banyak. Mereka tidak tahu, Bu, kalau panti asuhan pun banyak santet-santetan. Kemarin ada panti asuhan datang ke rumah, yang guru ngajinya dan pengasuhnya seperti orang stres. Dia sudah diobatkan kemana-mana, tidak sembuh. Di rumah saya tempel lagi. Saya Terus kemarin juga ada, Bu, saya nggak masukkan ke YouTube karena saya suka ulama yang dari Banten. Dia punya pondok pesantren, anaknya disantet karena dia adalah generasi penerusnya pondok pesantren itu. Dia punya anak dua, satu disantet agar dia tidak meneruskan apa namanya perjuangan kedua orang tuanya. Apa saya harus diam? Mereka tidak tahu perjuangan saya, Bu. Mereka tahunya cuma menghina saya. Dan mereka cuma bagaimana agar saya itu jatuh, itu saja. Dan dia tidak tahu bahwa saya setiap hari diserang dukun santet ribuan untuk membunuh saya. Sekarang ada persatuan yang namanya Padepokan. Kumpul jadi satu, dukun santet menyerang saya akan saya mati. Bila mana saya yang tidak mati, anak-anakku adalah sasaran. Saya berjuang.